Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama Mahadewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Jukung terbalik, 5 orang dievakuasi di tengah cuaca ekstrim. Banjir Simpang Batuan, 1 orang luka dan pagar rumah ambruk. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Ahmad Sukodan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, hantaman gelombang laut mengakibatkan jukung terbalik dan 5 orang terombang-ambing di tengah laut perairan Nusa Dua, Senin 15 Desember 2025 malam. Untungnya korban berhasil diselamatkan tim SAR dalam kondisi cuaca ekstrim di laut. Nyoman Sidekarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menyampaikan pihaknya menerima informasi yang diperoleh petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bahwa perkiraan waktu kejadian adalah pukul 18.00 WITA. Sesaat setelah mendapatkan laporan diberangkatkan 5 orang personel menuju Pelabuhan Benoa untuk menggerakkan Rigid Inflatable Boat atau RIB. Proses evakuasi malam sangat beresiko karena dilakukan saat hujan deras, angin kencang, dan kondisi gelombang laut tinggi. Evakuasi malam hari di tengah lautan dengan keadaan menantang bahaya terpaksa dilakukan demi memperjuangkan peluang korban bisa ditemukan selamat. Dengan adanya pergerakan tim SAR yang beresiko tinggi, tetap yang diutamakan adalah keselamatan personel, maka tidak putus-putusnya selalu memantau pergerakan RIB. Pukul 19.30 WITA Jukung dengan 2 POB berhasil ditolong oleh nelayan dan sudah bersandar di Pantai Samuh, Nusa Dua dalam keadaan selamat. Pada pukul 20.15 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban lainnya dalam keadaan selamat dan selanjutnya dibawa ke dermaga pasir Pelabuhan Benoa. RIB kembali bersandar sekitar pukul 21.15 WITA.
Identitas korban atas nama Iwayan Rawan Atmaja usia 65 tahun, Imade Sudarna usia 43 tahun, Saiful usia 35 tahun, Mangku Diesel usia 50 tahun, dan Agung Adi atau Jelih usia 28 tahun. Unsur SAR gabungan yang terlibat selama pencarian berlangsung yakni Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Polairut Polda Bali, TNI AL, masyarakat, dan pihak keluarga korban. Saya atas nama pribadi Wayan Rawan Atmaja sama teman saya Saiful dan Regen telah diselamatkan oleh Basarnas Bali. Tentunya saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Basarnas tetap jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih untuk pengabdiannya. Pemerintah melalui BMKG telah memberikan peringatan agar masyarakat menghindari aktivitas di lautan, mengingat masih adanya bibit siklon 93S. Kondisi ini memberikan dampak cuaca buruk termasuk di seputaran wilayah Bali dan lautan sekitarnya. Raiswantara, Bali TV. Bareskrim Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan perdagangan impor pakaian bekas beromset 1,3 triliun rupiah di Pasar Kodok Tabanan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 2 orang sebagai tersangka, ratusan bal pakaian bekas dan bus sebagai barang bukti. Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru ini berawal dari kegiatan Satgas Importasi Ilegal. Ini adalah aksi nyata pelaksanaan arahan dan kebijakan program prioritas Presiden RI mengenai penguatan penerimaan negara yang ditargetkan melalui pengawasan ketat terhadap impor. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan pendapatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya dan ilegal, karena dari hasil uji laboratorium pakaian bekas tersebut mengandung bakteri. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Safri Simanjuntak menyampaikan, dalam operasi yang dilakukan Satgas Importasi Ilegal di Tipideksus Bareskrim Polri selama 2 bulan terakhir, pihaknya telah berhasil memetakan jaringan internasional penyelundupan pakaian bekas yang terdiri dari klaster kelompok penjual yang ada di luar negeri, kelompok transporter, kelompok penyedia jasa pembayaran, kelompok penampung dan penyimpan barang, serta kelompok pengedar penjual pakaian bekas pada beberapa pasar modern dan retail maupun toko online atau marketplace. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 2 orang tersangka ZT dan SB, keduanya beralamat di Tabanan, Bali, dengan dugaan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025. Tersangka dengan cara melakukan pemesanan barang kepada WNA Korea dengan inisial KDS dan KIM untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia melalui Malaysia dengan tujuan akhir gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Bali. Negara asing dalam hal ini warga negara Korea Selatan dengan inisial KDS dan KIM untuk kemudian setelah transaksi dilakukan oleh warga negara asing ini kemudian melakukan pengiriman barang ataupun pakaian bekas ini dari Korea Selatan mengirimkan ke Indonesia melalui Pokleng Malaysia dengan tujuan akhir yaitu gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Tabanan, Bali. Yang kemudian barang pakaian bekas pakai ataupun yang tidak dalam keadaan baru tersebut dijual ke para pedagang yang berada di Bali maupun wilayah lainnya di Indonesia. Dalam hal ini adalah di Jawa Barat maupun Surabaya. Modus operandi kedua tersangka ZT dan SB adalah dengan cara melakukan pemesanan barang dari luar negeri melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara pembayarannya melalui beberapa rekening tersangka, termasuk rekening atas nama orang lain dan melalui jasa remintansi.
Kemudian barang pesanan dengan kategori dilarang impor tersebut dimasukkan melalui jasa transportir ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia untuk kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transportir ekspedisi darat di wilayah Indonesia sampai gudang penyimpanan di Bali. Untuk menyamarkan keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut, hasilnya digunakan untuk memperbesar usaha PT Kim yang bergerak di bidang transportasi bus dan toko pakaian milik tersangka ZT. Tersangka melakukan pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT Kim dan dari toko pakaian tersebut. Barang bukti yang disita penyidik berupa uang dalam rekening dan aset tersangka ZT dan SB yakni 698 bal pakaian bekas dengan nilai aset 3 miliar rupiah, 53 bal pakaian bekas dengan nilai aset 250 juta rupiah, 76 bal pakaian bekas impor dengan nilai aset sebesar 300 juta rupiah, 7 unit bus dengan nilai aset sekitar 15 miliar rupiah, 1 unit mobil merek Mitsubishi Pajero dengan senilai sekitar 500 juta rupiah, uang dari rekening bank milik tersangka sejumlah 2.554.220.000, 1 unit mobil Toyota Rise, disita pula beberapa dokumen Bill of Landing dari Korea ke Port Klang, Malaysia, dokumen surat jalan pengiriman Balpres ke Bali, dokumen pembukuan gudang milik ZT dan SB di Bali, serta dokumen pembayaran pembelian bus milik ZT, yang total asetnya mencapai 22 miliar rupiah. Para tersangka diduga melanggar pasal 111 Junto, pasal 47 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah, dan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Raiswantara, Bali TV. Menjelang perayaan Natal 2025 dan libur Tahun Baru 2026, PT PLN Persero menyiagakan sistem kelistrikan secara menyeluruh untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Masa siaga kelistrikan ditetapkan mulai tanggal 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 mencakup seluruh wilayah Bali. Kesiapsiagaan sistem layanan ditegaskan kembali dalam rapat daring virtual yang diselenggarakan kemarin siang dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. PLN UID Bali turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini. Direktur Distribusi PLN Arsyadani Gana Akmala Putri menekankan bahwa siaga akhir tahun merupakan ujian kesiapan dan kepemimpinan operasional. PLN diminta memahami resiko utama, mengenali aset distribusi kritikal, serta memastikan satu komando yang jelas, komunikasi cepat dan akurat, serta prioritas pemulihan saat kondisi darurat demi meminimalkan dampak gangguan dan menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, General Manager PLN UID Bali, Erik Rossi Priyonugroho menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Bali berada dalam kondisi aman. Daya mampu tercatat sebesar 1.446 MW dengan proyeksi beban puncak 1.297 MW, sehingga tersedia cadangan daya 149 MW atau sekitar 11,4%. Kondisi ini memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk wilayah Nusa Penida, PLN menyiapkan daya mampu neto 19,56 MW dengan daya mampu pasok 16,17 MW. Pengamanan energi primer berupa batubara, gas, dan BBM juga telah dipastikan mencukupi sesuai status hari operasi pembangkit. Dari sisi infrastruktur, sistem kelistrikan Bali disuplai oleh 19 gardu induk, 48 gardu hubung, 360 penyulang, serta lebih dari 15.000 gardu distribusi yang berada dalam pengawasan intensif. PLN juga melakukan pemeliharaan preventif dan asesmen teknis di seluruh titik prioritas.
Selama masa siaga, lebih dari 1.100 personel disiagakan di 41 posko di seluruh Bali, didukung peralatan cadangan seperti genset, UPS, dan kendaraan operasional. Sebanyak 77 lokasi prioritas turut diamankan, meliputi gereja, bandara, pelabuhan, kantor pemerintahan, fasilitas TNI Polri, hingga kawasan wisata dan pusat keramaian. Untuk perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kita PLN Unit Induk Distribusi Bali menyiapkan pasokan energi kurang lebih 1.446 megawatt. Ini dalam rangka kita mengantisipasi tingginya konsumsi listrik oleh pelanggan yang diperkirakan akan tercapai pada tanggal 23 Desember 2025 sebanyak 1.297 atau hampir 1.300 megawatt. Namun demikian, kita memiliki cadangan kurang lebih 149 mega atau hampir 12%. Harapannya ini mencukupi sehingga pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan khidmat bagi saudara-saudara kita yang merayakan dan aman tentunya sampai dengan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2026. PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik dengan ratusan unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di berbagai lokasi dan didukung petugas siaga 24 jam. Mengantisipasi potensi cuaca ekstrim di akhir tahun, PLN telah memetakan risiko bencana serta menyiapkan langkah mitigasi dan respon cepat guna meminimalkan gangguan kelistrikan. PLN mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak senter PLN 123. Dengan kesiapsiagaan ini, PLN berharap perayaan Natal dan Tahun Baru di Bali dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan launching skuadron PT PLN UID Bali, tim inspeksi modern jaringan listrik berbasis drone menuju Bali Next Level. Indrawan, Bali TV. Banjir Simpang Batuan, 1 orang luka dan pagar rumah ambruk. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nanata, wah harus mengalir. Serpent aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, banjir besar akibat meluapnya anak sungai di perempatan traffic light Batuan Sukawati Gianyar pada Senin sore merobohkan pagar pembatas rumah milik warga. Selain itu, salah satu penghuni rumah juga sempat terseret arus hingga ke bibir sungai, namun berhasil diselamatkan oleh warga. Banjir setinggi pundak orang dewasa tersebut juga menenggelamkan 1 unit kendaraan roda 4 dan menghanyutkan sepeda motor hingga mengalami rusak berat.
Beginilah kondisi tembok pembatas salah satu rumah warga yang ada di Banjargeria Siwa, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar. Tembok setinggi 2 meter ini ambruk akibat diterjang banjir besar yang terjadi pada Senin sore di kawasan persimpangan lampu merah Batuan. Banjir yang masuk ke halaman rumah berlantai 2 ini juga sempat merendam seluruh ruangan di lantai 1. Satu orang penghuni rumah bernama Inyoman Payu usia 75 tahun juga sempat terseret arus hingga ke pembatas sungai dan berhasil diselamatkan warga sekitar. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut penuturan anak korban, banjir di seputaran lampu merah Batuan puncaknya terjadi pada jam 4 sore disertai hujan deras dan masuk ke halaman rumah yang ditempati kedua orang tuanya. Diduga tembok pembatas tidak kuat menahan tingginya debit air yang masuk ke halaman rumah dan roboh. Sang ayah yang saat itu hendak memeriksa situasi malah terpleset dan jatuh ke jalan yang tengah dilalui derasnya banjir. Katanya bapak saya bawa belur, ternyata saya shock, saya nggak tahu kalau bapak saya terseret arus. Setelah beberapa teman saya ngirimin video viral, saya baru tahu kalau itu bapak saya terseret arus. Setelah saya zoom. Nah, setelah saya sampai rumah, saya udah melihat kejadiannya seperti ini. Nah, informasi dari ibu saya itu sekitar jam 5-an itu sudah gitu. Hujan itu di sini informasi dari ibu itu sekitar jam 3-an sudah mulai rintik. Indikasi yang sementara kan air masuk dari depan ya. Debit hujan nggak begitu keras juga. Ini yang meluap itu kemungkinan air yang dari utara. Karena ini kan kebetulan di depan ini persimpangan sungai, Pak. Persimpangan sungai. Nah, airnya itu yang meluap. Sementara satu unit mobil minibus yang sempat terendam banjir terlihat masih terparkir di lokasi kejadian dan mengalami kerusakan di bagian depan. Sedangkan satu unit sepeda motor juga rusak berat akibat terseret arus banjir sejauh 200 meter. Seperti diketahui, banjir besar menerjang kawasan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar pada Senin sore. Ketinggian banjir akibat tingginya curah hujan yang berpusat di persimpangan lampu merah Batuan tersebut terjadi dari pukul 4 sore dan mulai surut pada pukul 8 malam. Penyumbatan aliran sungai disinyalir menjadi faktor naiknya aliran sungai ke permukaan jalan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Aturan terkait tata ruang sejatinya telah dimiliki Bali, baik itu yang tertuang dalam tata ruang provinsi, kabupaten, kota, hingga wilayah desa berupa awig-awig. Aturan ini tentu bertujuan untuk menjaga alam Bali, namun tidak jarang aturan tersebut dilanggar sehingga butuh penegakan aturan yang tegas dan maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat hukum yang juga Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Sukawati Lanang P. Parbawo. Di samping penegakan hukum, dukungan masyarakat juga dibutuhkan untuk penindakan pelanggaran demi menjaga alam Bali. Terlebih dengan banyaknya bencana terutama banjir yang beberapa hari terakhir ini banyak terjadi di beberapa wilayah di Bali. Persoalan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Bali juga harus ada kebijakan di mana hulu persoalannya. Untuk itu pihaknya mendorong agar pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali segera mencarikan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat termasuk penegakan hukum yang kuat, terutama terhadap pembangunan yang melanggar tata ruang Bali. Dalam hal tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Termasuk juga dukungan masyarakat terhadap posisi tata ruang di Bali secara menyeluruh harus bersama-sama. Jadi pertama, harmonisasi peraturan nasional provinsi, kabupaten sampai pada awit harus diharmonisasi. Kedua, penegakan hukum berjenjang juga baik itu di desa, kabupaten dan provinsi, termasuk pendekatan kultural dan masyarakat adat juga harus dilakukan. Terakhir adalah support dari masyarakat. Nah, bagi persoalan-persoalan yang berkembang banjir dan sebagainya kan harusnya ada kebijakan di mana hulu persoalannya, apakah berkaitan dengan misalnya pembangunan atau memang curah hujan dan lain sebagainya. Itu harusnya kita sudah mendapatkan apa yang menjadi persoalan sosial juga harus diselesaikan. Saya berharap pemerintah provinsi kabupaten segera melakukan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, termasuk penegakan hukum yang kuat terhadap posisi
bagi pembangunan yang melanggar. Karena namanya investor yang punya uang, pasti maunya melanggar yang bagus, yang view-nya bagus. Walaupun melanggar, nah itu memang pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan hukum bagi mereka yang ingin melanggar sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan marketable-nya. Disinggung terkait kondisi penegakan hukum di Bali saat ini, Profesor Lanang mengaku saat ini penegakan cukup bagus. Selain penegakan hukum, masyarakat harus mendukung peraturan yang poinnya melindungi alam Bali agar tetap terjaga. Sukma, Bali TV. SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar menggelar latihan dasar kepemimpinan disertai pelantikan pramuka penegak dan OSIS serta polisi taruna yang berlangsung hari Selasa pagi di Batur Water Park, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli. Kegiatan ini diikuti 63 siswa SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dari Senin 15 hingga Selasa 16 Desember, diikuti 63 siswa-siswi, juga diisi dengan pelantikan pramuka penegak di lingkungan SMK ini. Pelantikan pramuka penegak merupakan upacara sakral untuk mengesahkan calon menjadi anggota penegak seperti tingkat bantara dan laksana yang ditandai dengan penyematan tanda kecakapan umum atau TKU dan pengucapan Trisatya serta menepati Dasadharma oleh Wikananda, pembina pramuka SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara. Sebelum pelantikan ini mereka diberikan latihan dasar kepemimpinan. Materinya bagaimana menumbuhkan kepemimpinan dalam diri para siswa ini setelah dilantik menjadi anggota pramuka penegak. Jadi pelantikan penegak di sini seperti aturan dalam gerakan pramuka, seorang penegak harus bantara dan laksana untuk meningkatkan jenjang pendidikan mereka. Dan dalam kegiatan hari niki yang dimulai dari kemarin kami mulai itu kami berbarengan dengan kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi kami berikan dulu dasar menjadi seorang pemimpin sebelum mereka menjadi seorang bantara dan laksana yang dimana mereka itu dipersiapkan menjadi seorang pengawal negara Republik Indonesia ini melalui gerakan pramuka. Seusai pelantikan pramuka penegak, selanjutnya digelar sertijab dan pelantikan ketua pengurus OSIS dan polisi taruna dari pengurus lama tahun pelajaran 2025-2026 ke pengurus baru 2026-2027 oleh pembina OSIS sekaligus Kepala Sekolah Nova Alvinda Anugrah. Kepala sekolah berharap pengurus baru dapat menjalankan organisasi dengan berinovasi dan berkreativitas. Hari ini pada tanggal 16 Desember 2025 hari Selasa kita telah melantik ketua organisasi baru baik dari OSIS, polisi taruna dan organisasi ekstrakurikuler lainnya. Kenapa Bu harapkan dengan organisasi di SMK Taruna Ibu? Harapannya semoga anak-anak yang melanjutkan roda organisasi ini dapat semakin berinovasi, berkreativitas, dan menjalankan roda organisasi dengan baik. Sepertinya kalau tugas dari OSIS dan Poltar itu pasti akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana mereka aktif dalam kegiatan baik dalam program sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler dan organisasinya sendiri. Menutup rangkaian kegiatan, para siswa-siswi mengikuti outbound sekaligus rekreasi di sekitar Danau Batur. Gimana tanggapannya video? Mantap. Winata, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Praktisi hukum soroti tantangan implementasi KUHP dan KUHP baru di Buleleng. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa
Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang direncanakan mulai berlaku 2 Januari 2026 mendatang menjadi perhatian berbagai kalangan. Di Kabupaten Buleleng, sejumlah akademisi, praktisi hukum, dan unsur masyarakat sipil menggelar diskusi publik guna mengoptimalkan penegakan serta pendampingan hukum di masyarakat. KUHP dan KUHAP baru dinilai perlu diperkenalkan secara luas kepada masyarakat agar publik memahami perubahan dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk mekanisme penegakan dan pendampingan hukum yang lebih optimal. Diskusi publik ini mengangkat perspektif tantangan implementasi KUHP dan KUHAP baru serta diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dan praktisi hukum sebagai langkah awal sosialisasi sebelum regulasi tersebut resmi diterapkan tahun depan. Praktisi hukum Buleleng Kadek Doni Riana menyampaikan bahwa implementasi KUHP dan KUHP baru menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, pemahaman yang baik dari masyarakat menjadi kunci agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berimbang. Inilah yang tentunya bahwa dengan KUHP dan KUHP ini penekanan daripada hak asasi manusia, yang itu terobosan daripada KUHP dan KUHP. Jadi visi perlindungan hukumnya sangat-sangat dipentingkan dalam hal ini. Doni Riana menambahkan menjelang pemberlakuannya tahun depan diharapkan masyarakat semakin tercerahkan dan memiliki kesadaran hukum yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, termasuk kasus-kasus yang bersinggungan dengan hukum adat yang cukup mengemuka di Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam dunia pendidikan dinilai membawa dampak positif bagi percepatan proses pembelajaran. Namun demikian, penggunaan teknologi ini harus dilakukan secara bijaksana dan tepat guna, khususnya bagi peserta didik. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Kuta Imade Krida Laksana mengatakan, Artificial Intelligence atau AI merupakan suatu inovasi yang sangat baik karena dinilai mampu mendukung proses pembelajaran di era digital. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa para siswa tetap membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat menggunakan AI secara benar dan bijaksana, agar tidak menyimpang dari tujuan utama pembelajaran. Ia menyampaikan bahwa kehadiran AI sejalan dengan salah satu unsur pembelajaran modern, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari proses belajar yang lebih efektif dan kontekstual. Baik, AI menurut saya pribadi ini adalah sesuatu yang bagus juga ya, karena mendukung percepatan pembelajaran. Akan tetapi anak-anak kita perlu juga dibimbing, diarahkan sehingga dia bisa menggunakan AI secara bijaksana, secara benar, sehingga tidak melakukan hal-hal yang memang tidak kita butuhkan dalam pembelajaran. Mungkin AI dalam pengertian positif untuk pembelajaran sangat perlu menurut saya di era digital ini. Ya, tentu saja salah satu unsur dari pembelajaran yang sekarang adalah pembelajaran pendekatan mendalam yang salah satu unsurnya adalah digitalisasi dalam pembelajaran. Ya, tentu saja AI sangat mendukung digitalisasi dalam pembelajaran tersebut, asalkan digunakan dengan tepat. Ia menegaskan bahwa dengan pemanfaatan yang tepat, AI dinilai mampu mendukung digitalisasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, peran pendidik dan orang tua menjadi sangat penting dalam mengawasi sekaligus mengarahkan penggunaan AI agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pusat perbelanjaan jadi ruang bagi UMKM dan atraksi budaya. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kemarjang disambun anak ke alit nekili. Mekapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, masih mekramel. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, pusat perbelanjaan saat ini bukan sekadar tempat transaksi, tetapi menjadi ruang bagi pertemuan ekonomi, UMKM, dan atraksi budaya. Hal ini menjadi upaya menarik minat wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya. Di era modern ini, pusat perbelanjaan telah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar tempat untuk berbelanja. Pusat perbelanjaan kini menjelma menjadi denyut nadi ekonomi, wadah bagi UMKM untuk berkembang, dan panggung bagi atraksi budaya yang memikat. UMKM dapat memperkenalkan produk mereka kepada halayak yang lebih luas. Dengan menyewa ruang di pusat perbelanjaan, UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan visibilitas, menjangkau pelanggan baru, dan bersaing dengan merek-merek besar. Selain itu, pusat perbelanjaan juga menjadi tempat atraksi budaya yang menarik perhatian pengunjung, mulai dari pertunjukan seni tradisional, konser musik, hingga festival kuliner. Kegiatan-kegiatan tersebut menghibur sekaligus melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nimade Ayu Martini, hingga Oktober 2025 tercatat 12,7 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan untuk ke Bali sendiri mencapai 5,9 juta orang. Per orang wisatawan dapat melakukan pengeluaran hingga $1.400 per sekali perjalanan. Sedangkan wisatawan Nusantara rata-rata pengeluarannya 2,5 juta rupiah per orangnya. Salah satu pengeluarannya adalah saat melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Kita juga ingin ini meningkat, ya. Kita rata-rata wisatawan mancanegara itu spendingnya tahun lalu ya, ini rata-rata ya dengan survei $1.400 per arrival, ya. Tapi ini di luar tiket pesawat ya. Nah, kita ingin tentu meningkat ini. Kalau bisa 2.500 misalnya, itu premium Pak Gusrai. Kalau udah masuk 2.500, bayangkan misalnya ada 15 juta dikalikan $2.500 dengan rate berapa, gitu ya. Nah, untuk wisatawan Nusantara itu pengeluarannya rata tahun lalu adalah $2.500 per wisatawan ya, atau per trip ya, rata, dan jumlahnya tapi fantastis. Ini telah hampir dan akan melampaui target 998 juta wisatawan Nusantara yang melakukan pergerakan di Indonesia. Sementara dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan masyarakat lokal ke pusat-pusat perbelanjaan di Bali dan Nusra, Bali Nusra Great Sale 2025 menjadi salah satu upaya memberikan dampak positif dalam memperkuat dan meningkatkan industri retail UMKM yang signifikan bagi perekonomian regional. Dalam konteks ini memegang kontribusi yang sangat vital. Pusat perbelanjaan adalah kontributor signifikan pada sektor perdagangan, sekaligus etalase produk lokal dan nasional di mata dunia. Bali Nusra ini dirancang bukan hanya sebagai program diskon biasa, namun kami memperkuat traffic terhadap pengunjung shopping mall dan tentunya penguatan bisnis tenan, peningkatan transaksi serta simulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Pusat perbelanjaan kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern sebagai wadah bagi UMKM untuk berkembang dan panggung bagi atraksi budaya yang memikat, sehingga semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya. Rai Swantara, Bali TV. Pelestarian alam dalam konsep Batur Kalawasan tidak dapat dilepaskan dari ajaran luhur Ayuwa Parikosa Lawa Prasemati yang bermakna jangan sekali-kali memperkosa atau merusak bumi. Konsep ini menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam sebagai sumber kehidupan, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam konteks teologi Hindu Bali, alam dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, khususnya hubungan antara segara atau laut dan gunung.
Gunung disimbolkan sebagai tumpeng, sementara segara atau laut disimbolkan dengan pena. Dua simbol ini mencerminkan keseimbangan kosmis yang menjadi dasar kehidupan. Laut sebagai sumber air kehidupan dan gunung sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan air tersebut. Ajaran ini sejalan dengan konsep Satkerti yang termuat dalam Uttarakanda Dewa Purana Bangsul, di mana salah satu esensinya adalah menjaga kesucian dan kelestarian sumber-sumber air. Air laut yang menerima penyinaran matahari akan mengalami proses alamiah menjadi uap, membentuk awan, kemudian turun kembali sebagai hujan. Hujan tersebut diterima oleh gunung, disimpan oleh hutan, lalu dikeluarkan melalui pori-pori tanah di sekitar kawasan pegunungan hingga membentuk danau. Dari danau, air mengalir menjadi luah atau sungai yang kemudian dimanfaatkan manusia dalam proses pertanian yang dikenal sebagai sawah atau sawah. Kata sa bermakna baik dan wa berarti mulut, yang mengandung filosofi bagaimana manusia mengelola mulut air dengan bijaksana. Sistem pengelolaan air inilah yang diwariskan oleh leluhur melalui sistem subak. Lebih dari sekedar sistem irigasi, subak merupakan sistem pengetahuan tradisional yang menyentuh seluruh lini kehidupan masyarakat Bali. Subak mengatur pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, hingga terhubung erat dengan ritual keagamaan dan tradisi. Air yang telah digunakan di sawah kemudian dialirkan kembali ke sungai dan bermuara ke laut, menutup siklus kehidupan yang harmonis. Siklus ini menunjukkan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara laut, gunung, bukit, sungai, hingga sawah. Semuanya membentuk satu kesatuan ekosistem yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, pelestarian Batur Kalawasan bukan sekadar menjaga wilayah fisik, tetapi juga melestarikan nilai-nilai spiritual, pengetahuan luhur, dan kesadaran kolektif untuk hidup selaras dengan alam. Kedepan, pemahaman mendalam terhadap konsep Aiwa Parikosalawa Prasamati menjadi sangat penting agar pembangunan dan pemanfaatan alam tetap berpijak pada prinsip keharmonisan, keberlanjutan, dan keseimbangan sebagaimana diwariskan oleh leluhur Bali sejak dahulu. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tak ingin ada wisata bencana. Prabowo ingatkan pejabat yang hadir benar-benar bantu rakyat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes senjemalu nyeng sujatine ada di lohe terus terang beli yang sapangari terus dan beli nganti mati Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar jangan ada pejabat negara yang hadir atau datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan pencitraan. Prabowo tak ingin penderitaan masyarakat dijadikan objek wisata bencana. Prabowo pun meminta pejabat yang hadir benar-benar membantu rakyat dan membawa solusi untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang menderita. Hampir sebulan sudah bencana banjir dan tanah longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat pun terus berupaya dan bekerja keras untuk memulihkan kembali kondisi masyarakat dan wilayah pasca bencana. Di tengah upaya tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan agar situasi tersebut tidak dijadikan ajang untuk meningkatkan popularitas semata dan menjadikan penderitaan masyarakat sebagai objek wisata. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Penanganan Bencana di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember. Prabowo meminta para pejabat dan tokoh publik yang datang ke lokasi bencana benar-benar hadir untuk membantu korban serta mengatasi persoalan di lapangan, bukan sekedar mengabadikan momen atau menunjukkan kehadiran. Menurut Prabowo, kecenderungan menjadikan lokasi bencana sebagai ajang pencitraan bukan hal yang baik. Untuk itu, Prabowo menekankan agar peninjauan lapangan dilakukan oleh pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio sesuai sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat terdampak. Presiden juga mengingatkan agar rakyat tidak dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana. Sebaliknya, para pejabat diminta membawa solusi konkret, terutama terkait kebutuhan dasar yang sering menjadi kendala. Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis seperti PLN dan Pertamina yang aktif bekerja di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo juga mengapresiasi kerjasama lintas lembaga hingga para relawan yang bekerja keras bahu-membahu bersama masyarakat dalam proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Dirut Pertamina, dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan Satgas PKH Garuda, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto mengatakan hingga saat ini baru terdapat 9 perusahaan di Aceh yang akan diselidiki. Dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan Satgas PKH Garuda Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto mengatakan hingga saat ini baru terdapat 9 perusahaan di Aceh yang akan diselidiki. Lalu untuk di Sumatera Utara terdapat 8 pihak termasuk kelompok PHT atau pemegang hak atas tanah. Adapun satu perusahaan yang sedang ditangani Barreskrim Polri telah naik ke tahap penyidikan. Dodi Triwinarto mengatakan sementara di wilayah Sumatera Barat terdapat 14 perusahaan dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Pokoknya telah diambil kesimpulan beberapa hal. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana. Dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi. Ini akan dilakukan penegakan hukum baik dari Barreskrim Polri, Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan, Kementerian Hidup, maupun kejaksaan. Dan dapat rekan-rekan media ketahui seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Barreskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, pada kesempatan itu Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansah menegaskan bahwa Satgas akan menindak pidana pelaku yang menyebabkan bencana di 3 provinsi tersebut. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Mari Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.